Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 gelombang ketiga yang beranggotakan saya sendiri Siti Puji Lestari, NIM T 2017-8057, dan teman saya Anita Dwi Ardianti dengan NIM T 2017-8064. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang Qiraatul Quran. Pemateri pertama yaitu saya yang menjelaskan tentang pengertian dan latar belakang terjadinya Qiraatul Quran. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari Qiraatul Quran. Secara etimologis, qiraat itu bentuk jamak dari qiraah yang artinya menggabungkan huruf dan kalimat satu sama lain dalam bacaan. Nah, dalam bahasa Indonesia, qiraah berarti bacaan atau membaca. Ada beberapa ulama yang memberikan pengertian qiraah yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama yaitu menurut Imam Zarkashi, qiraah adalah perbedaan lafaz-lafaz yang tersirat dalam Al-Quran, baik huruf-hurufnya maupun kaifiyahnya dalam takfif, tatskil maupun antara keduanya, sesuai dengan qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya menurut Zarqoni, yaitu qiraah adalah mazhab atau aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah satu imam quro sebagai mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya, tetapi sesuai dengan riwayat dan sanadnya, baik perbedaan dalam pengucapan huruf atau kaifiyahnya. Nah, dari definisi di atas mengandung 3 unsur utama, yaitu yang pertama, qiraat dimaksudkan menyangkut bacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu cara bacaan yang dianut dalam suatu mazhab qiraat itu didasarkan atas riwayat dan bukan atas qiyas atau ijtihad. Nah, yang terakhir, perbedaan antara qiraat itu bisa terjadi dalam pengucapan huruf-huruf dan pengucapan dalam berbagai keadaan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada latar belakang terjadinya qiraat Al-Quran. Meluasnya wilayah Islam dan menyebarnya para sahabat dan tabi'in yang mengajarkan Al-Quran di berbagai kota itu menyebabkan timbulnya berbagai macam qiraah. Perbedaan antara satu qiraah dan yang lainnya itu bertambah besar, sehingga sebagian riwayatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada beberapa faktor yang melatar belakangi timbulnya perbedaan qiraat. Yang pertama yaitu perbedaan syakal, harokat, atau huruf. Yang kedua yaitu Nabi sendiri itu melantunkan berbagai versi qiraat di depan sahabat-sahabatnya. Yang ketiga yaitu adanya pengakuan Nabi atau takrir terhadap berbagai versi qiraat para sahabatnya. Nah, yang keempat, perbedaan riwayat dari para sahabat Nabi yang menyangkut bacaan ayat-ayat tertentu. Dan terakhir, karena perbedaan dialek dari berbagai unsur etnik di masa Nabi. Nah, itu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anita Dwi Ardianti sebagai presentator kedua. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam qiraatul Quran dan urgensi mempelajari qiraatul Quran maupun pengaruhnya dalam istinbat hukum. Nah, yang pertama yaitu ada macam-macam qiraatul Quran. Dari segi periwayatannya atau sanadnya, qiraat dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama adalah mutawatir. Mutawatir ini yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang mustahil berbuat kebohongan maupun dusta pada qiraat tersebut. Yang kedua ada masyhur, yaitu qiraat yang sanad dari periwayatannya sahih, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir dan sesuai tata bahasa Arab dan rasmu Utsmani. Yang ketiga ada ahad, yaitu qiraat yang sahih secara periwayatannya tetapi menyalahi rasmun Utsmani atau kaidah bahasa Arab. Qiraat ini tidak sah dibaca sebagai Al-Quran dan tidak wajib meyakininya. Yang keempat ada syadz, yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih, seperti qiraat Ibnu
Al-Sumaifi. Qiraat syad ini tidak dijadikan pegangan dalam bacaan dan bukan termasuk Al-Quran. Yang kelima ada maudhu. Maudhu yaitu qiraat yang tidak dipertanggungjawabkan sama sekali secara sanad. Qiraat ini yang dibangsakan kepada seseorang tanpa dasar, seperti qiraat yang dihimpun oleh Muhammad ibnu Ja'far al-Khuzai dan dibangsakan kepada Ibnu Hanifah. Yang keenam ada mudraj, yaitu qiraat yang menyatakan catatan tambahan ke dalamnya padahal tambahan tersebut adalah merupakan hasil penafsiran. Nah, itu tadi macam-macam dari qiraatul Quran. Selanjutnya yaitu mengenai mempelajari qiraatul Quran dan pengaruhnya dalam istinbat hukum. Yang pertama ada urgensi mempelajari qiraat, yaitu poin A, dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Misalnya berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat tersebut yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu saja. Selanjutnya dapat mentarjih hukum yang dipersilakan para ulama. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 89 di situ disebutkan bahwa kifarat sumpah adalah berupa memerdekakan budak. Namun tidak disebutkan apakah budaknya itu muslim atau non-muslim. Hal ini mengandung perbedaan pendapat di kalangan pendapat para fuqaha. Selanjutnya dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Misalnya yang terdapat dari surat Al-Maidah ayat 5 ada dua bacaan mengenai ayat itu, yaitu yang membaca arjulakum dan yang membaca arjulikum. Perbedaan qiraat ini tentu saja mengonsekuensikan kesimpulan hukum yang berbeda pula. Nah, itu tadi urgensi dari mempelajari qiraatul Quran. Selanjutnya yaitu pengaruh qiraat terhadap istinbat hukum. Nah, perbedaan antara satu qiraah dan qiraah lainnya bisa terjadi pada huruf, bentuk kata, susunan kalimat, i'rab, serta penambahan maupun pengurangan kata. Perbedaan-perbedaan ini sedikit banyaknya membawa perbedaan makna. Yang selanjutnya pada hukum yang diistinbatkan, Al-Zarkashi berkata yang artinya adanya perbedaan qiraah menimbulkan perbedaan dalam hukum. Karena itu para ulama fikih membangun hukum batalnya atas dasar perbedaan qiraah pada dalam tanda kutip kamu sentuh dan kamu saling menyentuh. Demikian juga hukum bolehnya mencampuri perempuan yang sedang haid ketika sedang terputus haidnya dan larangannya hingga ia mandi, dan didasarkan perbedaan mereka dalam bacaan hingga mereka suci. Nah, selanjutnya perbedaan antara qiraat lam mustaman nisa'u dan juga mempengaruhi limustaman nisa'i. Perbedaan dalam istinbat hukum. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, semata-mata bersentuh antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Sebab menurut Hanafi, kata lamustam di sini berarti jima, dan menurut Maliki berarti bersentuhan yang disertai perasaan nafsu. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan akan membatalkan wudu. Nah, ini tadi pemaparan dari saya mengenai urgensi mempelajari qiraatul Quran dan pengaruhnya dalam istinbat hukum. Sekian dari saya, terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.